Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Sabtu Alam di channel Spiritual Sufi. Di sesi kemarin saya sudah sedikit menerangkan tentang pentingnya mencari guru mursyid ataupun wali mursyida sebagai pewaris ilmunya Rasulullah Muhammad sendiri. Dan sebenarnya itu pun sejak dimulai awal kehidupan ataupun kalau zaman kehidupan manusia itu awalnya Nabi Adam diciptakan itu sudah ada metodologi itu. Jadi untuk kali ini saya akan sedikit membacakan sabda Nabi yang kurang lebihnya, besertalah kamu dengan Allah, tapi kalau belum sanggup maka hendaklah kamu beserta dengan orang-orang yang telah beserta dengan Allah, karena sesungguhnya bersama-sama orang itulah kamu akan sampai kepada Allah. Nah, disinilah yang harus jadi pertanyaan diri kita secara pribadi. Sudahkah diri kita ini bisa beserta dengan Allah? Itu yang harus digarisbawahi dulu. Nah, kita jujur-jujuran saja tentang diri kita sendiri. Kita nggak perlu memandang orang lain, maksudnya begitu, karena ini tentang kita, bukan tentang orang lain. Ini tentang diri kita sendiri, bukan tentang orang lain. Gitu. Makanya kita harus sadar diri, maksudnya berpikir saja masih secara diri pribadi, jangan memandang orang lain dulu. Sudahkah kita bisa beserta dengan Allah? Itu yang harus kita pertanyakan kepada diri kita sendiri ya. Jadi bukan kita menanyakan kepada orang lain, tanyakan dulu kepada diri kita sendiri. Kalau memang kita sudah bisa beserta dengan Allah ya sudah, tapi kalau belum, nah itu yang harus kita cari. Nah, kata Nabi sendiri, kalau belum bisa beserta dengan Allah, besertalah dengan orang-orang yang sudah beserta dengan Allah. Nah, kalau zaman dulu, zaman Nabi Muhammad, itu yang sudah bisa beserta dengan Allah pada waktu itu siapa? Ya Nabi Muhammad sendiri, karena Nur Muhammad berada pada beliau. Dari situlah nanti kita akan belajar mengikuti pewarisnya. Kenapa? Karena kita tidak hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau zaman sekarang itu Rasulullah ataupun utusan itu tetap akan ada, zaman sekarang pun tetap akan ada. Hanya saja sebutannya bukan Rasul, disebut wali yang mursida ataupun guru mursyid. Nah, yang dalam channel ini sebenarnya yang sering saya terangkan di sini bukan bab syariat ya, jadi harus digarisbawahi ini tentang ilmu hakikat. Tapi hakikat yang bermetodologi, bukan hakikat-hakikatan ya, maksudnya hakikat di angan-angan sendiri bukan, tapi tetap ada guru yang mempunyai jalur waris disebutnya, ataupun guru yang pernah berguru kepada seseorang yang ilmunya itu waris kepada Nabi Muhammad, sampai kepada Nabi Muhammad sendiri. Nah, disitulah yang harus kita cari pada zaman ini. Jadi agama itu bukan hanya sekedar syariat, karena hakikatnya syariat sendiri ya buah, disebutnya buah daripada ma'rifat. Jadi yang kata Nabi, awaluddin ma'rifatullah. Jadi awal beragama itu harus mengenal Allah dulu gitu. Jadi orang tidak bisa tiba-tiba langsung beragama, itu belum bisa, harus mengenal dulu, karena hakikat beragama itu harus ada yang disembah. Nah, yang jadi masalah pada saat ini yang kita sembah itu siapa? Seandainya kita jawab Allah, Allahnya yang mana? Kan begitu. Ini secara logika dulu ya. Jadi disitulah, karena apa? Agama itu bukan buah dari pikiran manusia, tapi hakikat agama itu dari Tuhan sendiri datangnya. Bukan terus kita berhayal-hayal tentang agama, tidak bisa. Itulah makanya kita harus mencari seorang guru disebutnya. Jadi tapi guru di sini yang sifatnya ada waris ilmunya ya, dari kalau diurut-urut itu sampai kepada Rasulullah. Jadi intinya kalau dalam dunia ilmu tarikat itu disebutnya tarikat muktabaroh.
bahasanya kan gitu secara umum ini ya. Tapi ya karena hakikat muktabaroh pun itu sulit kalau diterjemahkan, karena begini, banyak orang yang mengakui bahwa tarekatnya itu muktabaroh, tapi ya nggak apa-apa namanya. Nah, yang penting sama-sama pelaku tarekat dulu dah gitu, karena tarekat itu ada tarekat disebutnya itu sebagai pengenalan ataupun tarekat awal, dan ada namanya tarekat puncak. Kalau tarekat puncak itu tentang tarekat arwah gitu. Jadi di sini yang dikaji pun tentang sir ataupun rahasia. Jadi zikirnya pun ya zikir istilahnya itu yang tidak didawamkan, tapi hanya ada di dalam kolbu gitu. Nah, untuk memahami ilmu tarekat itu memahami ilmu ma'rifat itu tidak bisa semata-mata kita langsung belajar membaca buku terus langsung bisa gitu, nggak bisa begitu. Nanti disambar iblis, karena apa? Kita belum tahu, kita belum bisa membedakan mana yang petunjuk dari Tuhan, mana itu yang godaan iblis, bahasanya begitu dah. Jadi kita harus tahu ilmunya dulu, maksudnya apa? Harus punya alat ukur gitu. Jadi pada dasarnya yang kita pelajarin itu bab hakikat untuk menuju makrifat, ataupun setelah kita bermakrifat kita akan tahu hakikatnya itu agama itu bagaimana. Dan untuk mempelajari itu semua harus melalui tarekat gitu, tarekat atau torikot gitu. Jadi tarekat itu jalan untuk mengenal Tuhan gitu. Jadi di situ jalan yang bermetodologi atau tersistem disebutnya. Jadi kita tidak bisa membuat cara sendiri, tidak bisa. Kita harus mengikuti para pewaris-pewaris, karena yang awal mulanya itu dari Nabi Muhammad sendiri pada waktu itu sebagai Rasulullahnya gitu. Dan zaman sekarang pun utusan tetap akan ada, hanya saja penyebutannya saja yang berbeda gitu. Disinilah yang harus kita cari dulu gitu. Jadi sebelum kita beragama itu kita harus cari dulu itu kalau memang tujuan kita beragama gitu. Karena agama itu bukan pendapat ya, karena kalau setiap agama itu pendapat pasti akan timbul benturan gitu. Jangankan kok antar sesama beragama, sesama dalam satu agama saja, contoh umat muslim sendiri itu saling banyak benturan, bahkan sudah terpecah kan jadi sekitar 72-73 golongan. Awal mulanya itu dari mana itu terpecahnya? Padahal hakikatnya dari awal itu Nabi Muhammad ketika menyampaikan itu masih satu gitu. Kenapa bisa terpecah? Nah biasanya terpecahnya itu ketika kepeninggalan jasmaninya Rasul itu sendiri pada waktu itu umpamanya Nabi Muhammad. Ketika sepeninggalan beliau itu pasti umatnya akan bahasanya kayak kalang kabut lah gitu. Jadi seperti anak ayam kehilangan induknya. Nah padahal di situ Nabi Muhammad sendiri pernah bersabda bahwa apa yang ada di dalam dadaku telah aku curahkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah pada waktu itu ilmunya diwariskan kepada Sayyidina Abu Bakar, dan pada saat itu pula kalau zaman sekarang umpamanya disebutnya mursyidnya ya ada pada Sayyidina Abu Bakar itu sendiri gitu. Dan sampai turun temurun ilmunya melalui pewarisnya sampai di zaman sekarang ini gitu. Nah itu yang harus kita cari dulu. Jadi di sini biar tidak terjadi bentrokan ataupun benturan pemikiran ya, jadi harus kita fokuskan dulu bahwa kita cari dulu pewarisnya itu ada di mana, ataupun orang yang bisa menerangkan tentang cara berhubungan, ataupun bisa bukan hanya menerangkan dalam sisi ini ya, menceritakan bukan ya, minimal bisa mengilmiahkan dulu, karena hakikat agama itu bisa diilmiahkan, bukan angan-angan sendiri, bukan ya. Jadi bisa diilmiahkan dengan ilmu teknologi disebutnya, karena hakikat agama itu ilmiah. Jadi intinya ilmiah itu ya harus bisa diilmiahkan secara ilmu teknologi, itu bisa sesuai dengan zamannya. Dulu zaman Nabi Muhammad pun
karena teknologi belum secanggih sekarang, mungkin menggambarkan Mi'raj itu sulitnya minta ampun. Makanya kenapa digambarkan kuda yang bersayap, istilahnya al-buraq, atau kuda yang bersayap begitu ya. Itu karena pada masa itu untuk menuju langit, bahasanya kan gitu. Karena bayangan manusia itu langit itu adanya di atas, makanya gambaran untuk menuju ke sana harus menggunakan kendaraan tercepat. Nah pada saat itu jet itu belum ada di situ, di zaman Nabi Muhammad itu belum ada. Adanya yang tercepat itu pada saat itu kuda. Makanya kan tidak digambarkan unta bersayap kan. Makanya penggambarannya kuda, karena pada saat itu kudalah yang tercepat kendaraannya gitu, maksudnya pada zaman itu ya gitu. Jadi sebenarnya itu bahasa kias gitu, karena kalau zaman sekarang itu intinya gelombang aslinya gitu, karena gelombang itu bisa merambat sampai kemana-mana batasannya gitu. Tapi saya nggak akan menerangkan tentang gelombang dulu, jadi nanti akan berikutnya ya. Jadi di sini intinya itu cari dulu itu pembawa wasilahnya itu ada di siapa, dan harus hidup sesamaan dengan kita ya. Tidak boleh kita berangan-angan ke Nabi Muhammad di zaman lampau, nggak bisa, karena jasmaninya sudah berpulang gitu. Jadi harus berada pada zaman saat kita hidup, dan gurunya sebagai pembawa wasilah itu juga sama-sama jasmaninya masih hidup. Jadi kita tidak bisa berguru dengan seseorang pembawa wasilah yang jasmaninya sudah berpulang. Oke, untuk sementara ini dulu ya. Terima kasih saudaraku dimanapun berada. Salam bahagia selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.